Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Edward Christopher, Empitoli Putra, Nabil Pratama Wijaya, dan saya sendiri Sofyan Hadi Wiguna. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan artikel yang berjudul Perkembangan Teknologi 5G sebagai Revolusi Teknologi Masa Depan. Baik, langsung saja pada materi awal akan dipresentasikan oleh Edward. Kepada Edward, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari yang pertama, yaitu latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan juga metode penulisan. Di mana di sini untuk latar belakangnya sendiri, seperti yang kita ketahui bahwa teknologi modern kini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, membantu dalam berbagai aktivitas seperti pekerjaan, komunikasi, dan kegiatan harian lainnya. Untuk perkembangan teknologi yang pesat telah mengubah cara hidup manusia secara keseluruhan dengan kecepatan jaringan yang menjadi salah satu faktor kunci dalam mendukung perubahan ini. Mulai dari generasi yang pertama yang hanya memungkinkan komunikasi suara, sekarang hingga ke generasi keempat, yaitu generasi 4G yang mendukung transmisi data dengan kecepatan tinggi untuk berbagai aplikasi digital. Dan juga evolusi jaringan telekomunikasi ini telah memberikan dampak yang signifikan, yaitu oleh karena itu penting untuk mempelajari revolusi teknologi telekomunikasi untuk memahami manfaat, keunggulan, dan tantangan yang dihadapi dalam membangun masa depan yang lebih baik. Untuk selanjutnya yaitu batasan masalah, di mana batasan masalah ini sendiri, penelitian ini difokuskan dalam berbagai aspek yang mempengaruhi penerapan dan uji teknologi jaringan, khususnya dalam konteks wilayah geografis, terus juga aspek teknis dan juga sektor industri, tantangan yang dihadapi serta dampak sosial dan kesehatan. Setiap aspek ini saling berkaitan dalam implementasi teknologi jaringan, terutama dalam perkembangan 5G. Dengan membatasi ruang lingkup penelitian ini pada aspek-aspek ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan teknologi jaringan di berbagai wilayah dan sektor industri, dan serta dampaknya pada masyarakat dan kesehatan. Baik, selanjutnya untuk rumusan masalahnya, fokus utama pada perkembangan teknologi 5G ini melibatkan 3 aspek, yaitu yang pertama yaitu aspek evolusi teknologi 5G dari tahap awal hingga implementasi global, termasuk pencapaian dan hambatan yang ditemui. Terus aspek yang kedua itu yaitu manfaat dan keunggulan dari 5G yang dibandingkan dengan generasi sebelumnya, seperti kecepatan, latensi yang rendah, dan juga kapasitas jaringan yang lebih besar. Terus aspek yang ketiga yaitu tantangan dalam penerapan 5G, termasuk dalam kebutuhan infrastruktur yang besar, regulasi yang mendukung, dan juga keamanan jaringan. Baik, selanjutnya untuk tujuan dari penelitian ini penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mendetail tentang perkembangan teknologi 5G dari awal penerapannya secara global. Selain itu juga penelitian ini juga menyoroti manfaat utama 5G dalam meningkatkan kualitas komunikasi dibandingkan dengan 4G. Terus yang terakhir, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dalam perkembangan penerapan 5G, baik dari segi infrastruktur, regulasi maupun keamanan untuk mendukung adopsi teknologi secara sukses. Terus yang terakhir dari penjelasan ini yaitu metode penulisannya, di mana metode penulisannya sendiri digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan analisis kualitatif. Ini itu melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, buku, dan juga laporan yang terkait. Tujuannya untuk memahami tren terbaru, manfaat dan tantangan dalam perkembangan serta penerapan teknologi 5G. Melalui pendekatan ini, penelitian ini mengeksplorasi informasi yang sudah ada untuk memberikan
untuk memberikan pemahaman mendalam tentang potensi dan hambatan teknologi 5G dan juga serta memastikan berbagai perspektif yang ada mendukung analisis dalam penelitian ini. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya kepada Edward. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Pitoli Putra. Kepada Pitoli Putra dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait bab 3 yang berisikan kajian pustaka. Pada bagian kajian pustaka ini terdapat 2 poin, yaitu yang poin yang pertama, teknologi 5G. Pada poin teknologi 5G ini terdapat 2 kutipan. Yang pertama dari Putra dan kawan-kawan. Pada tahun 2021, beliau mengatakan, teknologi 5G menjadi teknologi nirkabel yang lebih unggul dari jaringan sebelumnya. Terkait pendapat tersebut, tentu menjadi satu keidealan dalam mendukung aplikasi yang memerlukan respon cepat, seperti kendaraan otonom dan augmented reality atau AR. Pada kutipan yang kedua, dari Gupta dan kawan-kawan, di tahun 2019, beliau mengatakan salah satu fitur utama dari 5G adalah kemampuannya untuk menghubungkan banyak perangkat secara simultan, yang sangat penting untuk pengembangan Internet of Things atau IoT. Pada poin yang kedua, telekomunikasi. Putri dan Zarani di tahun 2022, beliau mengatakan sektor telekomunikasi menjadi salah satu dari beberapa sektor yang masih bisa berkembang di era sekarang. Kebutuhan masyarakat dan gaya hidup digital dengan akses data internet turut meningkatkan kerja emiten telekomunikasi. Berdasarkan pertumbuhan per tahun, sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia memasuki jangka triwulan 1 pada 2020 dan terbesar pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 0,53%. Hal ini wajar apabila mengingat dengan adanya pandemi COVID-19 yang mengeluarkan aturan untuk tidak keluar rumah. Hal itu pun mengakibatkan banyak orang mengakses pekerjaan, hiburan, dan pendidikan melalui teknologi informasi. Berikut merupakan laba pendapatan dan laba pada beberapa perusahaan sektor telekomunikasi yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Pitoli Putra sudah memaparkan materinya sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nabil Pratama Wijaya. Kepada Nabil dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang analisis. Yang pertama itu adalah kecepatan dan latensi. Salah satu keunggulan utama dari teknologi 5G adalah peningkatan kecepatan dan pengurangan latensinya. Dengan kecepatan yang dapat mencapai hingga 10 GB per second, pengguna dapat menikmati streaming video berkualitas tinggi, unduhan yang lebih cepat, dan pengalaman bermain game online tanpa ada kendala jaringan. Lalu selanjutnya ada kapasitas konektivitas. Teknologi 5G dirancang untuk mendukung konektivitas yang lebih besar dengan kemampuan menghubungkan hingga 1 juta perangkat per kilometer persegi. Ini sangat penting dalam konteks Internet of Things atau IoT. Ketika jutaan perangkat seperti sensor, kamera, dan alat rumah tangga terhubung ke jaringan dengan kapasitas yang lebih besar ini. 5G juga dapat mendukung perkembangan smart city, yakni semua aspek kota, mulai dari transportasi hingga pelayanan publik. Lalu selanjutnya ada transformasi di berbagai sektor industri. Teknologi 5G memiliki potensi untuk mentransformasi berbagai sektor industri. Dalam sektor kesehatan misalnya, 5G memungkinkan pemantauan pasien secara real time dan penggunaan telemedicine yang lebih luas. Dalam industri manufaktur, 5G dapat mengoptimalkan proses otomatis dan meningkatkan efisiensi operasional melalui konektivitas yang lebih baik antara mesin dan sistem kontrol. Lalu selanjutnya, tantangan infrastruktur dan biaya. Meskipun menawarkan banyak manfaat, implementasi 5G sendiri juga menghadapi tantangan besar terkait infrastruktur dan biaya. Pembangunan menara dan pemancar baru yang diperlukan untuk menciptakan cakupan jaringan yang memadai memerlukan investasi yang signifikan. Selain itu, biaya pemeliharaannya juga perlu diperhitungkan dan juga upgrade infrastruktur. Banyak operator telekomunikasi mungkin merasa tertekan oleh biaya tinggi ini yang dapat memperlambat adopsi teknologi 5G secara luas. Sekian, itu saja analisis dari saya. Baik, terima kasih kepada Nabil yang telah memaparkan materi yang sebelumnya. Langsung saja untuk bagian penutup yang akan dipaparkan oleh saya sendiri.
Baik, langsung saja untuk bagian penutup ini, yang dimana ada kesimpulan dan saran akan disampaikan oleh saya sendiri. Teknologi 5G menjanjikan perubahan besar dalam cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dan latensi yang sangat rendah, 5G memungkinkan aplikasi yang lebih canggih seperti realitas virtual dan augmented reality, serta meningkatkan efisien di berbagai sektor, termasuk kesehatan dan industri. Berdasarkan atas analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, teknologi 5G memiliki potensi luar biasa untuk merevolusi telekomunikasi dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Dengan kecepatan dan kapasitas yang ditawarkan, 5G dapat mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan teknologi. Lalu, untuk mengoptimalkan manfaat dan teknologi 5G, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangatlah penting. Pembangunan infrastruktur harus ditingkatkan agar jaringan 5G dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, serta langkah-langkah keamanan yang ketat perlu diterapkan untuk melindungi data pengguna dari ancaman siber. Sekian presentasi dari kelompok kami yang telah membahas mengenai perkembangan teknologi 5G sebagai revolusi telekomunikasi masa depan. Semoga pada materi kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua di masa yang akan datang. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.